Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herbal. Nah, kali ini teman-teman, saya akan membahas yaitu khasiat jamur tiram. Kenapa? Karena jamur tiram itu paling sering dikonsumsi oleh masyarakat kita karena harganya itu murah, nyarinya juga gampang ya. Yang gampang ya, mungkin ada juga kali ya yang susah ya. Kalau di Surabaya, di Bekasi tuh kayaknya gampang banget. Harganya juga murah ya teman-teman ya. Di sini 5.000 itu dapat. Kemarin aku beli 5.000 itu bisa dapat, udah matangnya itu jadi secangkir lah ya, dicampuri sayuran yang lain. Nah, sekarang mari kita bahas apa aja yang terkandung di dalam jamur tiram itu. Dan rasanya tuh yang kenyil-kenyil, itu mirip daging. Itu bisa jadi pengganti kalian apabila kalian tuh kepingin makan mie goreng. Nah, itu bisa digantikan ya oleh jamur tersebut. Oh ya, sebentar ya teman-teman, saya mau minum. Sekali-kali, sesekali maksudnya ya, kita boleh minum sirup. Ini sirup dari, kebetulan saya punya mereknya Tropicana ya. Sebenarnya sih sirup diet itu juga ada, selain Tropicana juga ada sih sirup diet keto. Nah, kebetulan saya punya mereknya Tropicana. Jadi ini adalah jawaban dari, jadi ada seorang teman gini ya, seorang teman itu dia itu pengen bisa menyembuhkan diabetesnya. Kemudian dia bilang bahwa dia nggak kuat sarapan hanya telur 2, sayuran tanpa nasi itu dia nggak kuat. Saya nggak kuat bu, saya pasti lapar kata dia gitu. Oke, saya kasih tahu triknya ya teman-teman ya, supaya kalian itu nggak lapar dan merasa kenyang gitu ya. Gimana caranya? Jadi pagi ini saya praktekkan diri saya dulu ya. Tadi pagi saya sarapan telur 2, kemudian kol kira-kira ya berapa lembar lah. Kalau mau banyak ya boleh aja sih. Cuman saya tadi tuh pakai kira-kira 3 lembar lah. Lalu saya potong-potong tipis panjang gitu kayak mie. Lalu saya tumis, saya campur dengan telur. Nah, setelah itu saya pakai sarapan. Nah, tentunya habis makan itu yang biasa makan nasi pastinya masih kurang puas ya kan. Nah, kalau kalau saya kurang puas juga sebenarnya kalau nggak ada nasinya ya. Tapi karena ini sarapan, dan sarapan itu nggak perlu banyak-banyak kan, karena kita mau berangkat kerja, nanti takutnya kekenyangan juga bikin ngantuk di sana. Jadi kalau misalnya kalian itu habis makan seperti itu, ternyata kurang kenyang, nah itu tunggu dulu. Tunggu habis makan gitu, selesaiin, habisin sepiring, kemudian diem 30 menit ya. 30 menit baru kita minum air es sirup seperti ini. Nah, ini sangat membantu teman-teman ya. Jadi saya nggak mengiklankan sirup Tropicana ya, enggak. Ini pengalaman pribadi saya. Ataupun kalian bikin teh manis ataupun kopi boleh. Nah, manisnya itu yang rendah karbo tentunya ya. Kalau ini kan memang sudah rendah karbo nih teman-teman. Ini karbonya dalam satu sajian itu hanya 2 gram, jadi sangat rendah ya, dibandingkan misalnya kalian minum kopi saset yang beli yang sudah ada gula pasirnya, itu sangat tinggi loh ya, hati-hati. Jadi lebih baik kita bikin sendiri supaya kalian bisa mendapatkan minuman yang enak, rendah karbo. Itu bagaimana? Nanti di video yang akan datang akan saya bikinkan ya menu-menu minuman yang enak yang bisa menambah puas kita, jadi kita udah nggak kepengen makan apa-apa lagi gitu ya. Kalau saya cukup ini aja kayak gini, habis sarapan 30 menit kemudian minum sirup. Misalnya nggak
nggak ada waktu. Untuk setengah jam mah kelamaan. Itu apa, angkotnya keburu datang atau mobil jemputan keburu datang atau gimana lah ya. Nah itu kita bawa aja, kita masukin botol, kita bawa ke tempat kerja gitu ya teman-teman. Itu trik untuk supaya kita itu benar-benar bisa konsisten dalam berdiet gitu loh. Nah oke, sekarang mari kita bahas khasiat jamur tiram. Jadi sebelum kita bahas, kita ketahui dulu ya komposisi nutrisinya itu apa aja dalam jamur tiram. Jadi per 100 gram dia itu mengandung air 92,5 ml, kalori 30, protein 1,9, lemak 1,9, karbohidrat 5,5 gram, serat 3,6. Woi, seratnya tuh tinggi banget. Kalsium 9 mg, bagus ya. Jadi kalau kalian pengen tulangnya kuat, giginya bagus, nah kita rajin-rajin makan jamur. Fosfor 83 mg, zat besi 0,7, natrium 22, kalium 226. Jadi jamur itu tinggi kalium ya. Dengan tinggi kalium maka kalian pasti sudah tahu ya, kalau lihat video-video saya yang kemarin kita sudah bahas makanan yang kaya kalium seperti labu merah. Itu bagus untuk jantung, bisa membantu mengontrol tensi yang tinggi itu bisa diturunkan, dan juga bisa mengontrol gula darah. Kemudian mengandung vitamin B3 yaitu niacin, itu lumayan juga. Nah, zat yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh adalah polisakarida, yang diketahui bisa mempengaruhi fungsi kekebalan. Jadi dengan makan jamur maka semua itu akan kalian dapat. Nah, khasiatnya tentu saja dia itu bisa melawan makrofag, yaitu salah satu bagian dari sel darah putih yang bertugas untuk melawan virus, bakteri, dan mikroorganisme lainnya. Jadi bisa membantu melawan virus, menurunkan kolesterol. Jamur merupakan makanan yang mengandung serat dengan memberi efek menurunkan kolesterol. Jadi peneliti melakukan observasi untuk melihat efek jamur tiram pada pasien hiperkolesterolemia. Hasilnya, mengkonsumsi jamur tiram secara rutin bisa mengurangi kadar kolesterol darah. Jadi manfaat jamur tiram ini datang dari kandungan lovastatin yang membantu mengatur sirkulasi kadar kolesterol darah. Selain itu, kandungan beta glukan, salah satu bentuk serat larut air yang terdapat pada jamur, juga bisa mempengaruhi kadar kolesterol. Beta glukan sendiri berfungsi menyerap kolesterol di aliran darah. Selain kolesterol darah, jamur tiram juga memiliki khasiat menurunkan kadar trigliserida dan gula darah pada penderita diabetes. Kemudian bisa membantu kesehatan jantung. Suatu penelitian pada jamur tiram, hasilnya jamur tiram memiliki serat tinggi dan rendah lemak yang memiliki manfaat untuk kesehatan jantung. Dalam 100 gram jamur tiram memiliki kandungan niacin sebanyak 1 mg. Niacin memegang peran penting untuk membantu proses pertumbuhan, perkembangan, serta kerja organ-organ dalam tubuh. Niacin atau vitamin B3 juga bertugas untuk membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein dari makanan agar bisa mengolahnya sebagai energi. Selain itu, niacin juga berfungsi
menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol jahat. Dan jamur tiram juga berkhasiat kaya antioksidan. Manfaat jamur tiram lainnya adalah sebagai sumber antioksidan yang bertugas menangkal radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas itu yang ada di mana-mana sekarang ini ya, berterbangan di mana-mana akibat polusi udara dan lain-lain. Nah, dengan banyak kita makanan-makanan yang bergizi, selain jamur juga banyak ya, seperti brokoli. Nah, itu juga bagus. Nah, itu nanti tubuh kita itu menjadi kuat. Terus kalau kita makan makanan yang seperti yang tadi saya jelaskan, itu akan bisa menolak penyakit-penyakit yang akan datang, yang akan menghampiri tubuh kita. Itu ditolak oleh imunitas tubuh kita yang membaik gitu ya. Sebenarnya tubuh itu bisa membuat antioksidan sendiri, cuman tidak terlalu banyak. Dengan kita bantu memasukkan makanan-makanan yang tinggi gizi, yang tinggi antioksidan, maka lengkaplah kekuatan tubuh kita. Jadi akan kuat gitu loh dalam menyerang radikal bebas. Dalam jamur tiram juga memiliki khasiat menghambat penyebaran sel-sel kanker. Jadi Anda yang punya kanker silakan konsumsi jamur ya. Kemudian meningkatkan kolagen juga ya jamur tiram itu. Nah, itulah khasiatnya ya teman-teman ya. Dan untuk memasaknya, dimasak apa ya Bu? Aduh, gampang banget ya. Kalau saya sukanya itu saya tumis aja, saya campur telur, terus saya bumbuin kayak bikin mie goreng gitu loh, gitu aja. Atau di sayur sop campur ya, setelah kita nyayur sop mateng kita cemplungin gitu, terus direbus lagi ya sampai mendidih gitu ya teman-teman. Banyak banget lah variasi makanan jamur tiram tuh, banyak banget. Dan yang paling enak tuh kemarin saya lagi ngajar orang bikin kursus kuliner ya. Di situ mereka bikin bakso jamur. Jadi kita bikin bakso seperti biasa lalu dicampuri jamur. Rasanya itu kayak daging urat gitu teman-teman ya. Nah oke teman-teman, kayaknya cukup sekian aja ya. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan oh iya, ini sekarang lagi musim mangga ya, sekalian saya bahas ya teman-teman ya. Mangga itu sangat enak, manis, dan rasanya semua orang itu pasti suka, termasuk saya juga. Tapi ingat, bagi kalian yang diabetes jangan banyak-banyak ya. Kalau kalian sudah mantan, gula darahnya sudah rendah, sudah normal, dalam 3 bulan itu sudah normal, bolehlah makan mangga ya. Tapi kalau sekarang lagi gulanya tinggi banget, ya paling bolehnya 10 gram aja. Memang sih bagus, mangga itu bagi orang yang tidak diabetes itu sangat bagus, banyak vitaminnya dan juga mengenyangkan ya kan. Tapi rasa manisnya yang sangat tinggi, kemudian karbonya juga tinggi, jadi untuk orang diabetes itu tidak aman ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.